Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita, masih membahas tentang syarat-syarat sahnya salat. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa syarat-syarat sahnya salat itu ada 8. Kita baru hanya 4 membahasnya. Yang pertama kemarin adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah suci dari najis di badan, pakaian dan tempat. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Sampai 3 kemarin ya. Nah, sekarang syarat sahnya salat yang keempat adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita sholat wajib menghadap ke arah kiblat. Yang dimaksud arah kiblat itu adalah bangunan Ka'bah. Karena tidak sah seseorang sholat jika menghadap ke selain arah Ka'bah. Hal ini menurut pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Malik, hukumnya sah apabila menghadap ke arah Ka'bah. Ya, kalau Imam Syafi'i tadi ke Ka'bah bangunannya. Kalau Imam Malik yang penting menuju ke arah Ka'bah. Di mana arah Ka'bah ada? Di mana? Di Mekah. Kan ya? Nah, kita rasa-rasanya tidak bisa 100% menghadap ke Ka'bah kalau kita di Indonesia ini. Kira-kira yakin gak yuk? Sedikit saja, jangankan sesenti, secuil. Jadi orang Banjar itu secuil saja kita tidak menghadap Ka'bah dari sini, itu bisa larinya jauh banget. Makanya kata ulama sebagian ya, maksudnya begini ya, fawalli wajhaka syataral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke syataral masjidil haram. Syatrah ini adalah arah di Ka'bah. Nah, ada ulama mengatakan begini ya, kalau kita berada di depan Ka'bah, yakni melihat arah Ka'bah, melihat Ka'bah, maka dada kita ini kalau kita salat berdiri, wajib dada kita ini menuju ke Ka'bah. Makanya kalau kita lihat tawaf, orang tawaf itu mataf atau tempat orang tawaf, lihatin saja itu ada garis-garis sholat. Keramik itu kan dia satu keramik bisa untuk dipakai satu orang sholat. Itu ada garisnya. Ini kalau Ka'bah di sini tengah-tengah dia bundar. Ini Ka'bah di sini dia bundar garisnya 1, 2, 3. Semakin jauh semakin membesar. Nah, kalau kita ingin sholat, umpama tidak ngelihat Ka'bah, karena kita umpama sholat di Masjid Haram, tapi kita umpama di belakang atau terdinding dengan dinding atau terhalang dengan tiang, patokan kita di mana nih? Maka kita melihat sejadah, melihat keramiknya itu, marmernya itu, melihat marmernya. Jadi marmer itu gimana? Karena dia satu marmer itu satu untuk orang sholat, bisa dipakai untuk satu sholat. Di Balikpapan ada yang gitu ya. Kalau dulu di Atakwa, cuman sekarang di Atakwa ditutup pakai hambal semuanya, jadi nggak kelihatan lagi sudah. Tapi kalau yang di atas itu kalau dibuka hambalnya, satu keramik, satu marmer, satu untuk orang sholat.
Dan masya Allahnya marmernya ini adalah kalau kena matahari nggak panas, dingin. Beda kalau kita punya keramik kita ini atau marmer kita, kalau kena matahari panas, ditaruh hintalu di situ pecah, bisa masak hintalu. Saking panasnya ini ya. Nah, ala kuliah seperti itu. Ada sebelum saya bulan puasa kemarin, bulan Sya'ban berangkat ya, berangkat umrah bulan Sya'ban kemarin, saya sholat begitu, kemudian ada orang sholat di samping saya. Oh bukan, sebelumnya lagi, sebelum bulan Sya'ban, bulan apa saya berangkat? Bulan Maulid tahun lalu ya, bulan Maulid tahun lalu, bulan Oktober berangkat. Yang bulan Sya'ban baru saja. Bulan Oktober saya bawa jamaah itu, ada satu orang sholat, orang Arab. Ya, karena kita di luar, jadi kita tidak bisa ngelihat Ka'bah karena terhalang dengan dinding Ka'bah. Jadi ada satu orang Arab, saya tegur dengan bahasa Arab, kata saya, jihad ilahinak, kata saya, jihad ke arah sana. Kata saya, lihat apa namanya ini apa, sejadah, kata saya, marmer, lihat marmernya itu. Tapi dia ngotot gak mau dia, nggak mau. Saya menghadap ke arah dinding. Dindingnya begini, umpama dinding nih ya, ini dinding, kita menghadap ke dinding. Tapi Ka'bahnya tuh di sana, Ka'bahnya tuh di sana. Nah sejadahnya ini, apa marmernya ini arahnya ke sana. Saya rong ke kanan umpama, saya rong ke kanan. Nah karena dia patokan dinding Masjid Haram, dia lihat Masjid Haram ke sini. Kata saya, khata inta galat, kata saya, kamu salah. Ajihailah hinak, Ka'bah fi hinak. Kata saya, lihat jihad ke sana, kata saya. Semuanya orang menghadap ke sana, tapi ini mungkin keras kepala batu juga si Arab ini. Orang Arab ini enggak mau dia. Katanya Ka'bah, dinding Ka'bah katanya. Dinding apa? Dinding Masjid Haram. Kata saya sudah tegur sekali dua kali sudah. Kata saya tinggalkan. Nah ada memang orang beberapa, itu saya tegur berapa kali, ada beberapa orang Arab karena dia sholat di dinding ya, di belakang dinding. Kata saya, ente khata, galat ente, kamu salah, kata saya. Ka'bah ilahinak, sajadah, kata saya, lihat tempat sejadah ini, lihat sejadahnya. Nah jadi seperti itu. Nah kata ulama, kalau kita di depan Ka'bah, maka kita wajib, kita punya dada menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah maksudnya. Kalau kita di luar Ka'bah, maksudnya di luar Masjidil Haram, kita tidak melihat Ka'bah, tidak melihat Masjidil Haram, maka kita apabila menuju ke arah Masjidil Haram, tapi masih di tanah haram ya, kita masih di tanah haram salat kita, tapi arah kita menuju ke Masjidil Haram, kata ulama itu dianggap sudah sah, sudah dianggap sah. Nah seperti itu. Kalau hari Jumat ya, hari Jumat di Mekah situ, itu kalau sudah hari Jumat terlambat kita tidak bisa masuk ke areal halaman Masjidil Haram, apalagi masuk ke dalam masjid, nggak bisa. Jadi jamaah itu panjang banget sampai di belakang Tower Zam-Zam itu. Jamaah itu banyak banget. Nah, ada orang sholat mengikuti arah jalan. Jadi umpama jalannya lurus, mereka ngikutin arah jalan ini. Lurus. Padahal Masjidil Haramnya di sini nih. Masjidil Haramnya di sini, tapi arah jalannya lurus begini nah. Padahal lurus ini nanti dia belok begini. Nah, umpama jalannya mutar begini. Karena orang-orang ini nggak paham, jadi mengikutin arah jalan. Akhirnya kemana? Masjidil Haramnya di sini, karena dia mengikuti jalan, dia larinya ke sana. Itu enggak sekali dua kali itu saya periksa begini, kata saya. Jadi akhirnya kalau sholat di jalanan situ, di jalanan, ini sudah ibarat kata amburadul jamaah itu, arah kiblatnya amburadul.
ada yang mengikuti arah jalan, ada yang ke sana. Nah, tapi saya sudah periksa itu. Jadi kalau saya terlambat begitu, saya sholatnya umpama di jalanan karena sudah banyak manusianya. Terakhir kemarin saya terlambat waktu bulan Sya'ban. Jadi saya bilang sama jamaah yang lain, ini sama Indonesia, saya bilang ya, ini salah arahnya kata saya. Arahnya ke kanan sini. Arahnya ke kanan. Yang ke sana itu menuju arah jalan, itu bukan ke arah Masjidil Haram. Itu ke arah tempat lain kata saya. Kita ngikutin ini. Nah, akhirnya ada beberapa jamaah yang paham. Yang paham akhirnya mereka mengikuti arah menuju ke arah kanan sini, bukan menuju ke arah jalanan. Nah, jadi kita harus paham itu ya, salat menghadap ke arah kiblat ini. Nah, jadi kata ulama kalau seandainya kita berada di areal tanah haram, maka kita kalau menuju arahnya ke Masjidil Haram itu sudah dianggap sah. Kemudian apabila ada orang tinggal di Mekah alias di luar tanah haram nih. Kata ulama ya seperti di Madinah, di Jeddah dan di Makkah, ya di Jeddah, di yang lain tempatnya. Maka kalau menuju arahnya ke tanah haram Mekah, itu sudah dianggap sah. Dan apabila kita yang di luar dari Saudi Arabia seperti kita di Indonesia ini, ya, maka apabila jihad kita ini menuju ke arah Mekah, maka sudah dikatakan salat kita sah. Salat kita sah. Jadi kalau saya bisa gambarkan Ka'bah dulu, kemudian Masjid Haram, kemudian lebih besar lagi adalah tanah haram, kemudian yang besar lagi adalah Makkah, kemudian yang besar lagi Hijaz, yang besar lagi namanya Saudi Arabia. Nah, kita ini kalau arah salat kita ini, masjid kita ini menuju ke arah mana namanya ini, ke Mekah sana, itu sudah insyaallah dianggap sah. Ya. Saya berapa kali menemukan beberapa masjid itu terkadang peimamannya itu tergeser. Nah, jauh-jauh lah di sini saja umpama. Saya agak bingung melihat mimbar kita ini. Kalau kita melihat mimbar ini dari depan, kayaknya pas aja ini. Tapi kalau melihat ke samping, kayaknya benjot ke kanan. Betul nggak? Saya juga bingung ini. Kalau kita melihat ini mimbar kita ini nih, lurus ini. Tapi kalau kita lihat ke samping, kok merong ke kanan. Saya mikirnya apakah mimbarnya yang mereng atau keramiknya yang mereng? Mimbarnya yang mereng. Berarti siap-siap ganti mimbar yang bagus. Nah, kemudian terus terang kalau saya jadi imam, itu saya sering melihat sejadah ini nih, sejadah imam ini modelnya begini. Nah, ngikutin mimbar. Saya perhatikan begitu kok. Imamnya menghadap ke kanan, makmumnya kok lurus. Ini yang mana yang benar, yang mana yang salah ini. Tapi imamnya di sana dindingnya. Oh, berarti ini gara-gara mimbarnya ini. Lihatin saja kalau saya datang ke sini, kalau saya jadi imam, saya betulkan ini. Nah, sehingga dia jadi lurus. Padahal dia nggak lurus ini. Saya ngikutin garis ini. Saya nggak paham gimana kok bisa mereng. Keramiknya kayak yang mereng atau ininya nggak paham saya. Ini saya sering benarkan kalau saya kesini. Begitu juga di masjid-masjid lain. Masjid-masjid lain itu sering terjadi seperti itu. Apalagi kalau sholat taraweh. Sholat taraweh kan sampai 20 rakaat. Di sini berapa rakaat sini? Sama 20 rakaat. Imamnya, bayangkan saja kalau 20 rakaat ini bisa bergeser ini. Regek. Dan terus terang saya kalau jadi imam salat tarawih,
sering sekali membetulkan sajadah itu. Nanti dapat 2 rakaat, 2 kali salam atau 3 kali salam tergeser sajadah itu, tak betulkan lagi. Sehingga ada sebagian masjid saya lihat masjidnya kreatif, panitianya atau pengurusnya. Ini karena sejadah ini sering bergeser, maka dikasih tali dia di sini, dikaitkan di mimbar. Jadi dia sudah perkirakan ini pasti tergeser ke sana. Jadi dia ikat sejadah ini ke mimbar pakai tali nilon. Tali nilon kan tipis, kemudian enggak kelihatan kalau dia warna putih. Jadi setelah itu enggak lagi tergeser-geser. Tapi kalau seandainya enggak diikat, tergeser lagi. Yang lucu, saya tidak sebutkan masjidnya. Ada satu masjid kalau saya sebutkan pasti bapak-bapak semuanya tahu. Enggak mungkin enggak tahu. Masjid ini ada punya imam karena dia masjidnya besar, imamnya itu ada berapa orang? Ada 2 atau 3 saya lupa itu ya. Nah, salah satu imam itu saya ini heran kalau dia sholat itu kok badannya mereng begitu. Kakinya lurus tapi badannya temereng begitu. Nggak tahu kenapa seperti itu. Padahal masih muda. Kalau dia sholat kakinya lurus tapi badannya temereng begini nah. Temereng begini. Yang parah itu kalau dia ruku. Kalau dia ruku itu pasti temereng badannya. Tak lihatin kakinya lurus. Tapi ketika ruku badannya temereng. Nggak paham saya begitu. Nah, akhirnya saya perhatikan apakah saya yang salah mata saya ini atau apa. Karena saya di situ ceramah ngajar ya seminggu sekali, kemudian ustadznya ini ya mohon maaf kita bukan sombong, masih junior di bawah saya jauh sekali. Saya tegur. Akhirnya pas selesai salam ada orang saya tegur, kata saya, coba mohon maaf lah, apakah aku nang salah atau ikam nang salah? Aku udah paham. Cuman penglihatanku ini ikam ini kalau sholat kenapa bemereng? Entah badan ikam yang mereng atau kaki ikam yang mereng atau apa yang mereng. Tolonglah ikam perhatikan salat ikam ini karena ikam jadi imam. Makmum semuanya lurus, ikam temereng arah ke kanan, kemana larinya? Itu terjadi tuh. Nah, akhirnya setelah kami tegur, imam ini selalu memperhatikan. Dia punya gerakan badan selalu memperhatikan. Ada suatu ketika dia salam ya, akhirnya dia kebalik belakang, ulun guru bujur aja lah tadi salatnya, bujur, alhamdulillah. Sekarang kamu perhatikan gerakan badan ikam itu kemana arahnya. Entah gimana, kalau dia pasti mereng. Pasti mereng itu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, jadi kalau kita sholat, terutama yang jadi imam, itu yang nomor 1 bukan hanya bacaan, tetapi juga gerakan itu diperhatikan. Karena kan sholat itu bacaan dan gerakan. Kalau cuman bacaan saja mendayu-dayu, bacaannya suaranya bagus mendayu-dayu, tapi tata caranya salah, ini nggak pas. Ada satu imam, dia bukan imam rawatib tapi qori lah, sering jadi imam, bahkan sering nongol di YouTube dan sebagainya. Itu kalau dia jadi imam suaranya bagus karena dia qori kan ya, suaranya bagus, bacaannya bagus. Tapi kalau dia imam itu bergerak-gerak badannya. Ya begini, bergerak-gerak. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang parah ketika mau sujud, dia pasti begini. 1, 2, pasti ngangkat tuh. 1, 2, baru mundur. Bingung saya. Alhamdulillah. Pasti begini dia mundur. Tek. Nanti ketika berdiri baru maju lagi dia. Ini kayak ondel-ondel atau apa ini? Goyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah begitu.
Dan orang kita ini ya, mohon maaf, di Balikpapan ini saya lihat orang jamaah kita ini lebih mementingkan suara. Jadi imam itu lebih mementingkan suara. Oke lah, suara boleh lah. Tapi tidak kalah penting gerakan badan itu. Gerakan badan itu. Nah, itu perlu sekali diperhatikan. Pernah suatu ketika es batunya mencair habis. Pernah saya diundang sama DMI Kota Balikpapan ya, Kota Balikpapan. Salah satu pembicaranya saya. Jadi ada Guru Jilani pembicaranya, ada saya, ada Ustadz siapa pembicaranya. Kalau Guru Jilani khusus dalam masalah bacaan. Khusus dalam masalah bacaan. Nah, giliran saya ditelepon, "Pian bisakah Pak Kiai ngisi penataran untuk imam-imam sebalikpapan?" Oh, kata saya bisa. Insyaallah. Siapa-siapa pembicaranya? Ada Guru Jilani, ada Pian. Nah, oke, saya tugasnya apa? Kalau Guru Jilani katanya bacaan. Memang bidan sini dibacaan kan ya. Jelas saya tugasnya apa? Pian atur aja lah yang berkaitan dengan sholat. Ya sudah, kalau begitu, kalau Guru Jilani bacaan, saya adalah gerakan. Di gerakan ini banyak sekali fatal kita. Terus terang kita banyak fatal di dalam gerakan ini. Bacaan sekarang Masya Allah, imam-imam kita ini Masya Allah, di Balikpapan semuanya hampir rata-rata banyak yang qori, banyak yang hafiz Quran. Tapi gerakan itu banyak yang salah. Gerakan itu banyak yang salah. Itu tadi bermacam-macam model gerakan tadi itu. Nah, ini kalau sudah gerakan ini sudah terbiasa nih ya, itu merubahnya setengah mati itu. Susah sekali karena sudah mendarah daging, sudah bertahun-tahun. Kalau bacaan mungkin masih bisa dirubah. Tapi kalau gerakan ini itu sangat susah untuk dirubah kalau dia sudah kebiasaan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah saya bilang kalau kita sholat terutama berjamaah, makmum itu tidak boleh mengikuti atau menyamai gerakan imam. Menyamai gerakan imam hukumnya makruh. Paham Bapak? Paham. Ingatin ya nanti ya kalau sholat ya, jangan menyamai gerakan imam. Ya, tapi coba lihat kata saya. Saya bisa buktikan nanti ketika kita sholat berjamaah, pasti banyak yang masih menyamai gerakan imam. Dan sebenarnya benar, pas ketika sholat banyak yang menyamai gerakan imam. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa seperti itu. Ya, ala kulli hal ya. Kita belum jauh lagi. Jalannya baru sampai di sekitar arah kiblat aja tadi. Nah, baik. Jadi inilah yang diambil patokan kita para ulama. Artinya kalau kita di Indonesia ini kita mengambil ke arah Mekah saja, ke arah Mekah itu sudah dianggap sah. Mekah ini besar. Di dalam Mekah ada tanah haram. Di dalam tanah haram ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Kita yang di Indonesia ini kalau kita menghadap ke arah Mekah, maka kita sudah dianggap namanya sah salat kita. Ya, boleh. Kita beristihad dengan cara kompas boleh. Makanya sebaiknya kalau kita ingin bangun masjid atau bangun musholla itu janganlah langsung bangun-bangun ya. Datang saja ke Kemenak, minta izin dulu. Kemudian di sana tuh ada tim untuk menghadap ke arah kiblat. Apa istilahnya tim Enggak tahu apa. Itu ada timnya dan itu tidak bisa langsung terjun. Mereka itu melihat dulu situasi tanggal berapa, jam berapa dan semuanya. Kenapa? Karena mereka melihat arah matahari ini. Coba kita lihat matahari itu. Matahari itu dia berubah-ubah. Terkadang sana, berubah-ubah. Nah, nanti ada suatu waktu matahari itu tepat berjalan di atas Ka'bah. Ketika di sana umpama jam 4, nah di situ nanti dibalik umpama kita di sini, tim mereka itu akan datang, Pak, kita ini matahari sudah dipastikan secara ilmu kita, ilmu meteorologi bahwa ini matahari tepat di atas Ka'bah berjalan.
Mereka saat itu melihat ke arah matahari. Oh ini sudah, ini benar dah. Tapi kalau seandainya orang berpatokan semuanya setiap hari itu berpatokan kepada matahari, terkadang mataharinya umpama tanggal 1 di sebelah sana, tanggal 2 sebelah sana. Bisa berubah-ubah nanti. Udah apa? Udah dipaham dulu ya? Baik. Oke? Oh, enggak apa-apa, biasa. Baik. Kemudian tata cara menghadap, yakni badan kita, bagaimana cara menghadap kiblatnya. Nah, kata ulama, apabila kita sholat sambil berdiri dan sambil duduk, sambil berdiri atau sambil duduk, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah dada kita ini. Jadi patokannya di dada. Walaupun wajah kita itu tidak menghadap kiblat. Ada orang sholat begini, umpama kiblat di depan, dia menghadap begini dadanya, tapi mukanya begini. Nah, ya ini nggak apa-apa. Walaupun dia sengaja menoleh, artinya sholatnya tetap sah, cuman hukumnya makruh saja. Kenapa noleh sana noleh sini? Ya, kita ini kan bicara sah dada ini. Pada saat berdiri, pada saat duduk, nah gini, hadap ke Ka'bah. Dadanya yang wajib. Kemudian apabila ada orang sholat dalam kondisi sakit sambil berbaring, berbaring itu berarti apa ya? Ini apa? Ya, berbaring ya, bermereng ke arah kanan atau ke arah kiri. Afdalnya memang orang sholat itu kalau dia sakit, dia lambung kanannya di sebelah kanan, lambung kanannya di lantai, ya di kanan, maksudnya yang kanan, menghadap ke arah kiblat. Seperti halnya orang menaruh jenazah dalam kubur, seperti itu. Tapi kalau dia tidak mampu, maka boleh saja dia menghadapkan lambung kirinya ke tanah, yang kiri ke tanah, boleh saja. Nah, kalau ada orang sholat seperti itu, yang wajib menghadap kiblat ada dua, yaitu wajah dan dada. Kaki nggak apa-apa. Ada orang tidur begitu terlentang, yang wajib menghadap Ka'bah adalah muka dan dada. Adapun kaki, walaupun kakinya menghadap ke sana nggak ada masalah. Kemudian adapun orang yang tidur sambil bertelentang, maka yang wajib menghadap ke Ka'bah adalah wajah dan kedua telapak kakinya. Nah gini, ya, jadi orang sholat begitu, itu yang di rumah sakit yang ada pakai apa namanya itu, ranjang yang bisa bernaik. Nah, coba tak minum dulu, dikurangin. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ditaruh. Jadi kalau orang sholat nah begini yang bertelentang, wajahnya menghadap ke arah kiblat, diangkat. Ininya menghadap ke kiblat, kakinya. Ya, jadi yang wajib menghadap ke kiblat adalah kaki, telapak kaki maksudnya, dan wajah. Tapi kalau nggak bisa juga karena umpama digip dia punya leher, ya sudah, berubah kakinya saja menghadap kiblat. Nggak bisa juga, ya sudah, terserah dah. Ya, umpama ada orang di luka bakar sebadanan, kemudian diperban umpama, ya sudah semampunya aja dia seperti itu. Yang penting dia bertelantang, arah kaki menghadap ke arah kiblat. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Makruh. Kalau orang sholat makruh. Ya, makruh. Kenapa? Harakatun ghairu masyru'ah, gerakan yang tidak disyariatkan. Tidak batal, makruh saja. Nanti yang gerakan yang membatalkan itu adalah gerakan 3 kali yang sepersendian besar. Persendian besar. Kalau persendian kecil itu tidak batal, atau otot yang bergerak tidak batal walaupun 3 kali. Nah, persendian kecil itu adalah jari-jari tangan. Jadi kalau ada orang sholat jari tangannya begini atau sholatnya gini nih,
atau 5-5-nya, ini nggak batal ini. Walaupun bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi yang di sini ini sudah termasuk gerakan besar. Nah, jadi yang tidak termasuk gerakan besar, jari-jari tangan, jari-jari kaki, itu tidak termasuk gerakan yang bisa membatalkan. Tapi hukumnya makruh kalau seandainya ada orang begini-gini, kletek. Nah, yang dianggap gerakan besar persendian dari sini, sendian tangan, kemudian rahang ini, nih. Nah, ini rahang termasuk gerakan besar. Jadi kalau ada orang tidak baca bacaan, cuman dia gini-gini aja. Mbak ada baca-baca, cuma dia rahang gini. Ngapain begitu? Ini termasuk gerakan besar. 3 kali berturut-turut batal. Nah, kemudian leher ini gerakan besar, ya. Itu semuanya gerakan besar. Pokoknya selain jari-jari tangan, jari-jari kaki. Kemudian gerakan otot itu tidak membatalkan sholat. Bibir, ini bibir nggak batal. Jadi kalau ada orang sholat, nih bibirnya goyang, bukan rahangnya. Kalau rahangnya batal. Tapi kalau bibirnya aja nggak batal, kecuali pakai suara. Nah, yang bikin batal bukan bibirnya tapi suaranya. Kemudian telinga, ini nggak batal. Kemudian otot, nih ada kan orang yang sterek badannya, goyang-goyang, tuk, dadanya nih, tuk, nggak batal. Termasuk kata ulama yang nggak batal kalau seandainya alat kelaminnya bergerak-gerak. Jadi kalau pas sholat itu tung bergerak-gerak umpama. Habis minum jamu Arab apa gitu kan ya. Bergerak-gerak dia nggak batal sih, cuman ya makruh aja. Mata juga, kelopak mata ini nggak batal, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Lurus dan rata, perhatikan. Kalau lurus patokannya di tumit. Di mana kita meletakkan tumit, umpama di ujung garis ini, ujung garis. Maka semua jamaah semuanya di ujung garis meletakkannya. Patokannya kalau lurus adalah di tumit, bukan di ujung jari kaki. Karena kita punya badan ini bertumpu dengan tumit. Tapi kalau ada orang patokannya lurus dengan ujung jari, itu bisa nggak lurus. Contoh nih ya, ini telapak kaki kita ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, kalau dia patokannya di tumit, ujung tumit, dia akan lurus begini. Tapi kalau patokannya dengan ujung jari kaki, nah begini termaju. Apalagi ada yang badannya gendut, perutnya besar begitu, maju ya, hampir setengah meter maju badannya ini. Saking gendutnya itu perutnya. Ada yang badannya tipis. Lalu supaya rata dia masukin, supaya rata dengan ini, ujung perutnya orang ini. Enggak, di sini patokannya. Di pinggul. Nah, pinggul ini patokan tumpunya adalah di tumit. Itu kalau lurus. Adapun rapat, patokannya adalah ini. Bahu. Tapi nggak perlu juga mepet banget ya. Ada orang sholat rapatkan bahu, digini-ginikannya. Enggak, kita biasa saja. Jadi rapat itu berdiri kalau kita bersentuhan ini. Kita punya bahu bersentuhan dengan yang di samping kita, itu sudah dianggap rapat. Sentuh saja. Tidak perlu terlalu rapat banget. Ada sedikit sentuhan. Patokannya bukan kaki ketemu kaki. Jadi kaki itu adalah patokan lurus di tumit. Tapi untuk rapat patokannya bukan kaki, tapi di bawah. Ada orang berpatokan di situ di kaki. Akhirnya apa? Ini orangnya di samping jauh-jauhan. Akhirnya supaya dia menganggap rapat, kakinya ngangkang. Dikejar kaki orang. Bukan kaki, tapi ini yang rapat. Dia kalau rapat sini bahu ini, insya Allah kaki dia akan ngikut. Tapi kalau kaki yang dikejarnya belum tentu bahu rapat. Akhirnya nanti sholatnya begini maksudnya, supaya rapat. Nah, diginikannya. Baik, cukup ya. Masuk waktu Isya. Insya Allah kami berangkat tanggal 29 Agustus umrah. Siapa ada yang kepingin berangkat nanti di bulan Oktober kami buka lagi pendaftaran. 12 hari 32.500.000, 14 hari 36.500.000, 9 hari 29.500.000 dari Balikpapan. Yang kepingin badal umrah, keluarganya kami siap untuk membadalkannya. Satu kali badal ujrahnya adalah 3 juta rupiah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.